Halo sobat, kali ini saya mau bahas nih keunggulan-keunggulan kita itu mengimani di dalam Kristen. Keunggulan-keunggulan kita bila mana kita hidup di dalam kekristenan, dimana ajaran-ajaran kekristenan itu bertolak belakang dengan ajaran-ajaran dunia. Bahkan ajaran-ajaran kekristenan berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain. Karena ada yang spesial saya dapatkan di dalam ajaran kekristenan, dimana kita lihat realita yang sudah ada di saat-saat ini aja. Banyak sekali realita yang sudah nampak. Dimana kita sebagai umat Kristen, kita tidak dibenarkan untuk memvonis orang lain. Ajaran Kristen tidak mengajarkan kita memvonis atau menghakimi orang lain dengan kata-kata yang menyakitkan. Contoh, kafir. Di dalam ajaran Kristen, kafir itu memang ada. Tapi kita tidak boleh mengkafir-kafirkan orang atau memvonis orang, mengatakan kalau orang itu kafir. Contoh lagi, murtad. Dalam Kristen murtad itu ada. Tapi kita orang Kristen, kita tidak dibenarkan untuk memurtadkan, untuk memvonis orang lain dengan memurtadkan dia. Dan hal itu tidak dibenarkan. Contoh lagi, fasik. Di dalam Kristen memang ada ajaran mengajarkan tentang kefasikan. Tapi kita tidak diperbolehkan memvonis orang dengan mengatakan dia fasik. Sebatas kita tahu saja bahwasanya dia merupakan golongan orang fasik, tapi kita tidak boleh memfasik-fasikan dia. Karena ajaran Kristen adalah ajaran yang cinta damai, merangkul semuanya untuk kebaikan. Bukan hanya itu aja, di dalam Alkitab sendiri, di mana di kekristenan kita diajarkan bahwasanya ayat-ayat Alkitab bukanlah ayat-ayat setan. Ayat-ayat Alkitab bukanlah ayat-ayat iblis, bukan ayatnya setan, bukan ayatnya iblis. Di dalam kekristenan kita tidak diajarkan menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk permainan iblis. No. Di dalam kekristenan kita tidak diajarkan untuk menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menyerang iblis. Bahkan Alkitab sendiri berkata bahwa iblis itu tahu akan firman Tuhan. Iblis itu tahu akan Alkitab. Jadi kita tidak bisa menyerang iblis menggunakan ayat Alkitab aja. Tetapi Alkitab mengatakan senjata orang Kristen, senjata orang beriman itu terletak pada imannya. Iman kita adalah senjata kita untuk mengalahkan iblis. Sekalipun di ajaran orang lain menggunakan ayat-ayat suci mereka, entah ajaran apa aja ya, menggunakan ayat-ayat suci mereka untuk permainan iblis, mungkin menarik pusaka dengan ayat-ayat suci atau bacaan-bacaan ayat suci, entah buka tabir gaib juga menggunakan bacaan-bacaan ayat suci gitu ya, atau mungkin menyantet orang, mau santet orang aja pakai ayat suci gitu ya. Entah ajaran apa aja yang nggak tahu ya, kan pakai ayat suci gitu ya. Mau nyantet pakai ayat suci, mau melet orang pakai ayat suci, pakai kata-kata yang mengatasnamakan Tuhan gitu ya. Bukan hanya itu aja, bahkan mau guna-guna orang pengasihan, penglarisan, mengatasnamakan Tuhan, memakai ayat suci. Hal itu tidak diajarkan di dalam kekristenan. Kekristenan tidak mengajarkan kita menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menyerang iblis ataupun untuk permainan iblis. Tetapi ayat Alkitab menyatakan bahwasanya iblis itu tahu akan ayat-ayat Alkitab. Jadi percuma kalau kita nyerang iblis menggunakan ayat Alkitab. Tapi Alkitab menyatakan bahwa iman kita adalah pedang yang tajam untuk mengalahkan kuasa iblis. Dengan iman kita dapat menghancurkan kuasa iblis.
Itu kenapa saya merasakan Kristen ini beda. Ajaran Kristen itu beda dari ajaran lain. Ajaran lain aja, ayat-ayat sucinya digadaikan. Ayat-ayat sucinya digadaikan untuk permainan iblis, untuk dunia iblis, ilmu-ilmu hitam, untuk ilmu-ilmu gaib gitu ya. Tapi Alkitab, no. Alkitab tidak seperti itu. Bukan hanya itu aja. Alkitab sendiri, Kristen sendiri tidak pernah terlalu dalam atau terlalu mengajarkan pembahasan mengenai ilmu-ilmu dunia hitam atau dunia mistis, dunia gaib. No. Alkitab fokus mengajarkan tentang kasih karunia Tuhan, ajaran-ajaran kebenaran. Di dalam Alkitab tidak mengajarkan mengenai pengasihan, pengelarisan, ilmu pelet, ilmu santet. No. Alkitab tidak pernah mengajarkan kalau kamu ingin jadi orang tampan, kalau kamu ingin punya ilmu penglarisan, dagangan kamu ingin laris, kamu harus baca ayat ini 1000 kali, 5000 kali, 10.000 kali, 100 kali. No. Bahkan ayat Alkitab nggak mengajarkan kalau kamu ingin punya ilmu pengasihan, kamu baca nih doa ini, ayat ini, mantra ini ratusan kali atau ribuan kali. No. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Itu bukan ajaran Alkitab. Karena kita ketahui doa utama di dalam Kristen yang diajarkan oleh Yesus itu adalah doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, terjadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Dan di dalam doa Bapa kami itu ada suatu ungkapan pernyataan, berilah kami rezeki hari ini secukupnya. Masalah kehidupan, rezeki, kita meminta kepada Bapa secukupnya. Tapi kodrat kita sebagai anak Tuhan, kita mendapatkan berkat yang melimpah-limpah. Jadi ajaran Alkitab Kristen itu beda dari yang lain. Kalau ajaran yang lain masih suka mengajarkan penglarisan, pengasihan, kalau mau dagangan laris harus baca ini, harus seperti ini. Nanti kalau mau kamu kelihatan tampan harus seperti ini, pakai doa ini, mantra ini, mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Tuhan gitu ya. Ajaran Kristen tidak seperti itu. Ajaran Kristen mengajarkan tentang kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, dan mengajarkan tentang jalan-jalan yang benar menurut dengan pemahaman-pemahaman, keyakinan-keyakinan yang memang sudah ada di dalam Kristen melalui teologi-teologi kekristenan. Tapi seringkali hampir semua keyakinan di dunia ini, keyakinan apa saja lah, entah Yahudi, entah Muslim, entah satanik, entah juga ateis, entah juga agama-agama yang lain, Hindu, Buddha, semuanya menyerang Kristen. Semuanya tidak suka dengan Kristen karena ajaran Kristen berbeda dari yang lain. Tapi kita orang Kristen, kita merangkul semuanya. Gak perlu harus ada kebencian, gak perlu harus ada gimana-gimana, semuanya sama. Mungkin yang membedakan kalau yang lain masih mengajarkan kalau mau laris pakai ini, doa ini, mantra ini, ayat ini, amalan ini. Kalau Kristen gak ada. Mungkin kalau yang lain masih ada doa-doa ini itu, di Kristen gak ada. Yang orang-orang Kristen tahu bahwasanya Tuhan akan memberkati anak-anaknya.